Salam. Ini adalah seri bahasan analisa dan fakta bersama Lisman Sumarjani. Selamat mengikuti. Orang-orang Arab Palestina yang sebagian besar masih tinggal di kamp-kamp pengungsi di Lebanon, Yordania, dan Mesir sangat kecewa dengan kegagalan negara-negara Arab untuk bersatu. Mereka mengharapkan negara Arab bersatu yang akan menghancurkan Israel dan memungkinkan mereka untuk kembali ke rumah mereka di Palestina. Dengan kegagalan Uni Arab Republik pada tahun 1961, ratusan pemuda Palestina dibentuk menjadi kelompok perlawanan rahasia untuk bekerja kembali ke Palestina. Mereka menyebarkan propaganda di majalah dan poster, mengumpulkan dana, merekrut anggota, menyerbu perbatasan Israel, dan menjalin kontak dengan kaum revolusioner di Vietnam dan Kuba. Pada tahun 1964, Liga Arab menyatukan kelompok-kelompok perlawanan ini menjadi satu badan yang disebut Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Awalnya, kampanyenya untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel dilakukan terutama melalui propaganda. Beberapa anggota tidak setuju dengan ini. Mereka percaya bahwa mereka harus bertarung dengan senjata daripada kata-kata untuk mendapatkan kembali tanah mereka. Arab world waited for the outbreak of war. Mereka membentuk kelompok tempur dan bersiap untuk perang gerilya melawan Israel. Ciri khas dari kelompok-kelompok ini adalah Gerakan Pembebasan Nasional Palestina yang dikenal dengan inisial Arabnya secara terbalik sebagai Fatah yang berarti penaklukan. Fatah melakukan serangan pertamanya di Israel pada tahun 1965. Segera diketahui bahwa Fatah lebih efektif dan berbahaya daripada Fedayeen di tahun 1950-an. Selain menyerang target yang dekat dengan perbatasan, Fatah juga menggali terowongan jauh ke dalam Israel, meledakkan bom di Tel Aviv, meledakkan rel kereta api, dan membunuh warga sipil. Pada awalnya, sebagian besar negara Arab tidak mempercayai Fatah dan kampanye kekerasannya. Mereka takut Israel akan melakukan serangan balasan di negara manapun yang melindungi anggota Fatah. Jadi, di Yordania, Raja Hussein memerintahkan pasukannya untuk memburu para gerilyawan. Di Lebanon, polisi menyiksa gerilya untuk mengekstraksi rahasia dari mereka. Hanya Suriah, di mana Partai Sosialis Arab sayap kiri Ba'ath, yang berarti kebangkitan, mengambil alih kekuasaan pada tahun 1963, memberikan dukungan kepada Fatah, menyediakan senjata, fasilitas pelatihan, dan pangkalan untuk menyerang Israel. Suriah juga memasang senjata besar di dataran tinggi Golan untuk menembaki desa-desa Israel di seberang perbatasan. Israel membalas serangan Fatah dengan serangan balasan dengan kekuatan besar dan di siang hari oleh unit tentara reguler. Tetapi karena sulit untuk menyerang Suriah di seberang perbatasan yang bersenjata berat di dataran tinggi Golan, pembalasan Israel sebagian besar terhadap Yordania. Dalam penggerbekan di desa Samu pada tahun 1966, 18 orang Yordania tewas dan sebagian besar desa dihancurkan. Selama penyerbuan, Israel juga bertempur dengan tentara Legiun Arab Yordan. Akibatnya, Raja Hussein dari Yordania mulai bersikap lebih keras terhadap Israel. Pada bulan yang sama, Mesir dan Suriah menandatangani fakta pertahanan setuju untuk saling membantu dalam perang di masa depan. Selama beberapa tahun setelah Perang 1956, Israel menikmati perdamaian dan keamanan. Serangan lintas batas Fedayeen sebagian besar telah berhenti sekarang karena pangkalan mereka di Mesir dan Gaza telah dihancurkan. Israel dengan demikian mampu membangun kekuatannya. Populasi tumbuh dalam 10 tahun dari 1.900.000 menjadi 2.500.000. Area lahan pertanian meningkat pesat karena para pemukim baru mengolah area gurun. Banyak fasilitas baru dibuka dan standar hidup meningkat. Selama dekade setelah 1956, kedudukan Israel di dunia semakin meningkat. Seiring berjalannya waktu, negara-negara lain mulai menerima Israel sebagai anggota tetap komunitas dunia.
Prancis menjadi sekutu yang kuat, sementara Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat berjanji pada tahun 1957 bahwa mereka akan, jika diperlukan, mengambil tindakan untuk menjaga Teluk Aqaba tetap terbuka bagi kapal-kapal Israel. Israel tidak luput dari masalah selama tahun-tahun ini. Resesi ekonomi pada akhir tahun 1950-an menyebabkan pengangguran. Pada tahun 1967, sekitar 100.000 pekerja tidak memiliki pekerjaan. Secara sosial, kesenjangan mulai terbuka di antara orang-orang Israel. Misalnya antara mereka yang datang dari Eropa dan mereka yang berasal dari Afrika dan Timur Tengah. Yang terakhir semakin menentukan bahwa mereka didiskriminasi dalam pekerjaan, perumahan, dan kehidupan politik. Secara keseluruhan, bagaimanapun pada tahun 1967, Israel lebih kuat, lebih kaya, dan lebih stabil daripada sebelumnya sejak merdeka pada tahun 1948. Jalan menuju perang ini dimulai di Suriah, di mana tentara kembali menggulingkan pemerintah pada tahun 1966. Jenderal Jedid, pemimpin baru Suriah setelah pengambil alihan, memberikan jabatan penting pemerintah kepada partai Ba'ath sayap kiri yang ekstrim. Dengan ekstremis sekarang mengendalikan tentara dan pemerintah, Suriah menjadi semakin anti-Israel dengan kekerasan. Serangan gerilyawan Fatah dari Suriah meningkat. Sejumlah besar pasukan Suriah ditempatkan di dataran tinggi Golan, di perbatasan Israel. Radio dan pers Suriah melancarkan kampanye propaganda kebencian terhadap Israel. Ketegangan antara Suriah dan Israel meningkat pada musim semi 1967 ketika para petani Israel mulai mengolah tanah di dekat perbatasan. Ketika sebuah traktor Israel membajak beberapa tanah milik Arab di sana pada 7 April, pasukan Suriah menembaki itu. Sebagai balasan, Angkatan Udara Israel membom senjata Suriah dan menembak jatuh 6 pesawat tempur Suriah yang dikirim untuk menyerang mereka. Orang-orang Suriah terus menyerang Israel bahkan setelah kekalahan ini. Dan karenanya pada 11 Mei, Perdana Menteri Israel Eshkol memperingatkan bahwa Israel akan membalas dengan keras jika serangan terus berlanjut. Pemimpin militer Israel mengatakan bahwa pasukan Israel mungkin menyerang Damaskus, ibu kota Suriah. Pada titik ini, pemerintah Uni Soviet terlibat dalam perselisihan tersebut. Uni Soviet adalah sekutu Suriah, memasoknya dengan uang, senjata, dan pelatihan. Pada 12 Mei, Uni Soviet memberitahu Suriah dan Mesir bahwa Israel mengerahkan angkatan bersenjatanya di perbatasan Suriah, siap untuk menyerang Suriah dalam waktu 1 minggu. Ini tidak benar. Uni Soviet salah informasi atau berbohong. Namun demikian, ceritanya dengan cepat menyebar ke seluruh negara Arab dan dipercaya secara luas. Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hussein dari Yordania berjanji untuk membantu mempertahankan Suriah. Presiden Nasser membuat angkatan bersenjata Mesir waspada dan memindahkan 1 juta tentara ke Sinai. Pada 16 Mei, Nasser meningkatkan ketegangan dengan memerintahkan pasukan darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah berpatroli di perbatasan antara Israel dan Mesir sejak 1956 untuk meninggalkan wilayah Mesir. Sekretaris Jenderal PBB UTAN menyadari bahwa pasukan PBB terlalu kecil untuk mencegah perang antara Mesir dan Israel dan memerintahkannya untuk mundur. Pada tanggal 23 Mei, Nasser mengambil langkah yang lebih ekstrim dengan membatasi Teluk Aqaba bagi kapal-kapal Israel. Seperti pada tahun 1956, ini membuat perang antara Israel dan Mesir menjadi suatu kepastian yang nyata. Dunia Arab senang dengan tindakan Nasser. Orang-orang Arab berbicara secara terbuka tentang penghapusan negara Israel dalam perang yang akan datang. Menteri Pertahanan Suriah misalnya mengatakan pada 24 Mei, kami tidak akan pernah menyerukan atau menerima perdamaian. Kami hanya akan menerima perang. Kami telah memutuskan untuk membasahi tanah ini dengan darah Anda untuk mengusir Anda, para penyerang, dan melemparkan Anda ke laut untuk selamanya. Pada 28 Mei, Yordania dan Mesir membentuk fakta pertahanan dan menempatkan angkatan bersenjata mereka di bawah satu komando gabungan.
pada awal tahun 1967, peluang Israel untuk bertahan hidup tampak kecil. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta kejadian di sekitar kita. Salam.